Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu tentang program enkripsi dan dekripsi menggunakan jasa Cipher untuk memenuhi tugas dari matkul keamanan informasi dan jaringan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Reza Kurnia Harunisa dengan NIM 1903015176176 dari kelas 5D. Oke, sebelum ke programnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kriptografi dan yang lain-lain. Yang pertama yaitu pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan graphein. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphein memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia sendiri, ilmu kriptografi atau bisa juga disebut kriptologi atau bisa disebut juga dengan sandi sastra. Tujuan dari ilmu kriptografi adalah melakukan berbagai upaya komunikasi antar individu atau kelompok secara aman tanpa kehadiran pihak-pihak yang tidak diinginkan. Salah satu tujuannya yang lain ialah menganalisis komunikasi yang sulit dipahami. Kriptografi memiliki pengertian lain, yakni suatu ilmu tentang teknik enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi itu ada 5. Yang pertama yaitu plain text, yaitu pesan yang hendak dikirimkan atau berisi data asli yang dapat dimengerti. Yang kedua yaitu ciphertext, yaitu pesan terenkrip atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Yang ketiga yaitu enkripsi, yaitu enkripsi adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Yang keempat yaitu deskripsi, yaitu kebalikannya dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau data asli kita. Dan yang kelima yaitu key, yaitu suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Di sini program saya akan menggunakan Caesar Cipher. Caesar Cipher merupakan salah satu algoritma Cipher tertua dan paling diketahui dalam perkembangan ilmu kriptografi. Caesar Cipher merupakan salah satu jenis cipher substitusi yang membentuk cipher dengan cara melakukan penukaran karakter pada plain text menjadi tepat satu karakter pada ciphertext. Program saya di sini itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini adalah penjelasan apa sih bahasa pemrograman Python itu. Nah, Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau object oriented programming serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Di sini saya akan menunjukkan program yang saya buat. Di sini adalah program yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu tentang proses enkripsi dan deskripsi menggunakan analisa Caesar Cipher. Yang pertama saya menggunakan import string, lalu ada variabel alfabet sama dengan string printable. Di sini menggunakan def, lalu encrypt dengan variabel pesannya, terus ada global alfabet. Di sini dari line 5 sampai line 19 itu untuk untuk memasukkan analogi encryptnya agar bisa dihitung. Di sini ada key sama dengan input, lalu untuk memasukkan key-nya cipher sama dengan tanda kutip, lalu ada for i in pesan. Di bawahnya yaitu if i in alfabet, k sama dengan alfabet, find i
K sama dengan K ditambah K persen 100. Ini untuk membaca encrypt dari data asli. Jika nanti pas di run programnya untuk memilih encrypt ya. Terus cipher sama dengan cipher ditambah alfabet dalam kurung kotak K. Else cipher sama dengan cipher ditambah I, lalu di return cipher. Lalu di bawahnya ada def untuk decrypt dari line 21 sampai line 33 di sini, yaitu untuk memasukkan analogi decrypt agar pas saat di run nanti bisa dijalankan dengan baik. Di sini ada def decrypt cipher, berbeda dengan di atas. Untuk yang atas memakai pesannya global alfabet. Di sini ada key sama dengan input, masukkan key juga di sini. Lalu ada pesan sama dengan tanda kutip. Untuk for I sama I in cipher. Kalau yang encrypt itu pesan, lalu di bawahnya di sini memakainya cipher ya. If I in alfabet, variabel K sama dengan alfabet find I dalam kurung I, terus K sama dengan K dikurang K persen 100. Jika di encrypt itu ditambah ya, K sama dengan K plus K persen 100, dan di decrypt di sini yaitu K sama dengan K dikurang K persen 100. Berbeda ya. Lalu pesan sama dengan pesan ditambah alfabet K. Else pesan sama dengan pesan plus I, lalu di return. Di sini if name sama main, pilihan sama dengan input 1 enkripsi, lalu untuk enter di sini agar posisi ini bisa di bawah yaitu 2 dekripsi, lalu pilih mode. Jadi nanti ini akan muncul, lalu kita akan bisa milih modenya di sini, mau memilih enkripsi atau memilih deskripsi. If pilihan sama dengan 1, pesan sama dengan input, masukkan pesan, print encrypt pesan. If pilihan 2, cipher sama dengan input, masukkan pesan, print dan encrypt cipher. Jadi untuk pilihan 1 itu kan enkripsi, jadi di sini dimasukkannya encrypt pesan. Lalu yang untuk elif ini pilihan keduanya yaitu kan dekripsi ya, seharusnya dekripsi bukan deskripsi, lalu dimasukkan di sininya decrypt cipher. Lalu else, jika kalian misalnya iseng memilih nomor 3 gitu, padahal nggak ada pilihannya di sini, itu akan kalian akan disuruh masukkan pilihan 1 atau 2. Oke, kita run aja untuk percobaan. Nah, di sini muncul pilihan 1 enkripsi, dan pilihan kedua itu deskripsi. Misalnya saya ingin enkripsi, pilih mode 1, masukkan pesan. Misalnya nama saya aja ya, Chris Kurni. Di sini kita disuruh memasukkan key, misalnya keynya 1, 2, 3 aja ya. Lalu akan muncul sebuah enkripsinya, tidak terbaca ya. Lalu kita akan mencoba dekripsinya, apakah hasil enkripsi ini akan sama dengan hasil dari
data asli yang sudah saya ketik, kita copy dulu, lalu kita run ulang. Kita pilih mode dekripsi karena kita ingin melihat apakah data enkripsi, jika kita dekripsi, akan menjadi data kita awal semula atau tidak. Kita paste, lalu kita masukkan key-nya itu yaitu 1, 2, 3, lalu kita enter, dan hasilnya ternyata sama ya. Berarti program tersebut bisa berjalan dengan baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal-hal yang bersifat typo. Dari saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.